warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Pondok Pesantren Nurul Ihsan Bontang yang terletak di Perengan, Satimpo, Bontang Selatan. Berdekatan dengan Masjid Al-Falah Hub 1. Berdiri pada tahun 2019, didirikan mulai dipancang tahun 2019 awal Januari, dan 2019 di bulan Agustus itu mulai menerima santri satu persatu sampai akhirnya sekarang ini berjumlah santri yang terdaftar di daftar peserta atau santri itu ada 87 orang. Yang menginap di santri di sini putra dan putri, santri putra dan putri. Putra itu menginap sekitar 35 orang dan putri itu ya sekitar 20. Yang lain itu pulang pergi. Dan Pondok Pesantren Nurul Ihsan Bontang ini adalah pondok pesantren yang tak mengkhususkan kepada hafalan Quran. Tapi setiap harinya itu ada pelajaran-pelajaran tambahan seperti nagom untuk tilawatil Quran. Tambah lagi dengan ada akidatul awam seperti yang didengarkan ini, yaitu tentang tauhid. Ada juga pelajaran tentang akidah akhlak, ada juga tentang ta'limul muta'alim agar santri itu berakhlak yang baik terhadap guru dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Diajarkan juga di sini tentang bagaimana rebana, bermain rebana, hadroh, solawatan, dan termasuk juga di sini pun diajarkan untuk bagaimana menjadi orang yang bisa ngomong di depan umum, yaitu dengan public speaking. Dan setiap hari Jumat atau malam Sabtu itu kita ada program public speaking, yaitu mereka diajarkan bagaimana menjadi MC, bagaimana menjadi penerjemah, bagaimana menjadi bahkan mengisi hiburan seperti dengan puisi, dan juga dituntut mereka itu untuk bisa ceramah dan juga doa. Sehingga keluar dari pondok pesantren ini dia bisa menjadi imam, bisa menjadi khotib, bisa menjadi mubaligh, bisa menjadi dai atau daiyah, bisa menjadi pemimpin doa, guru bahkan. Nah, itu adalah program daripada Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Makanya tertera di dalam program-program Pesantren Nurul Ihsan ini ada kampus juga, termasuk musik, yaitu kita ajarkan di sini ada ya bakat-bakat dan minat anak-anak didik atau santri-santri seperti gitar, ini kita kembangkan juga. Mereka yang bisa bermain alat musik seperti ukulele kita kembangkan juga di sini. Kita padu padan dengan rebana. Mengajar di sini itu adalah di sekitar di Bontang juga, ya, sekitar Bontang. Dan ketika setiap harinya mereka belajar, setiap ba'da sholat itu ada program murojaah. Setiap ba'da sholat murojaah itu 6 halaman. Setiap ba'da sholat. Jadi programnya di sini adalah setiap harinya itu setiap ba'da sholat, kalau dihitung sampai 5 kali waktu sholat untuk murojaah bersama-sama itu 6 dikali 5 jadi 30 halaman. 30 halaman berarti 1,5 juz sehari untuk murojaah yang bareng-bareng atau bersama-sama. Kalau Al-Quran itu ada 30 juz berarti sekitar 10 hari ya, sekitar 10 hari ini hatam, 10 hari hatam untuk murojaah bersama-sama. Dan untuk setoran setiap harinya mereka harus setor minimal 1 halaman hafalan baru, dan itu disetorkan setiap ba'da subuh. Santri-santri di sini adalah santri-santri yang di samping menghafalkan Al-Quran di pesantren, mereka juga sekolah di luar. Untuk saat ini kita karena masih baru, jadi pesantren belum membangun sekolah secara formal. Nah,
Tapi yang sekolah SD negeri, ada yang sekolah di SD swasta, itu silahkan mereka kalau pagi-pagi di saat offline, ya di saat offline mereka bisa ke sekolah masing-masing. Tapi nanti setelah pulang dari sekolahnya mereka balik ke pesantren. Dulu ketika saya mendirikan pesantren ini, motonya adalah pindahkan kamar ke pesantren. Tetap sekolah di luar, tapi pulangnya tidak ke rumah, pulangnya ke pesantren. Dengan harapan meminimalisir pemakaian gadget, ya, dan meminimalisir pergaulan-pergaulan yang ada di luar. Dan alhamdulillah santri-santri di sini itu kalau bisa diperhatikan, insya Allah akhlaknya itu sopan, baik. Sehingga ketika mereka bersalaman dengan guru, mereka akan bersalaman bolak-balik, cium tangan bolak-balik seperti itu. Karena memang di sini diajarkan, dibiasakan seperti itu. Santri-santri di sini, insya Allah mereka adalah beasiswa, ya, tidak dibebani dengan SPP, tidak dibebani dengan bayaran. Targetnya adalah mereka yang penting menghafal Quran saja, insya Allah masalah rezeki ada saja. Ya Allah yang akan memberikan dan menggerakkan para donatur atau para sponsor mungkin untuk memberikan ya sebagian rezekinya ke pondok pesantren ini. Dan insya Allah target pesantren ini adalah 2-3 tahun itu mereka akan menjadi hafiz Al-Quran. Dari satu hari, satu halaman, kalau itu istiqomah terus, insya Allah nggak sampai 2 tahun mereka sudah menjadi hafiz Al-Quran. Dan sekarang dalam perjalanannya 2 tahun ini, 2019 sampai 2021 ini, alhamdulillah sudah ada 3 santri yang kita orbitkan untuk menjadi imam tarawih. Nah, ini menjadi satu kebanggaan tersendiri di saat masih perjalanannya yang masih muda, yang masih sebentar ini, tapi mereka santri-santri ini sudah ada yang bisa diorbitkan di masyarakat, yaitu menjadi imam tarawih. Di sini santri-santri tidak saya batasi mereka untuk menggunakan media sosial, karena salah satu media untuk mempromosikan atau memperkenalkan, mensosialisasikan kebaikan itu adalah dengan media sosial itu, tapi dengan batasan media sosialnya yang baik, dengan catatan nadanya itu adalah dakwah, ya. Sehingga dari itu para mungkin ada netizen yang melihat, sehingga mereka baik yang bertanya, itu pondok di mana? Saya pengen ke sana dan seterusnya. Alhamdulillah program di Pondok Pesantren Nurul Ihsan ini berjalan dengan lancar. Jadi santri-santri di sini mulai dari ada yang kelas 2 SD sampai ada yang sudah lulus SMA. Di sini yang paling lama dan yang paling besar ini adalah umur 20 tahun. Dan yang paling kecil itu kelas 2 SD sekitar umur 10 tahun, ya, 9 atau 10 tahun. Tapi sudah mandiri, ya, jadi tidak kolokan, tidak manja, dan alhamdulillah meskipun di sini kecil tidak dibully. Nah, di sini memang saya tekankan kepada anak-anak santri tidak boleh ada bully, tidak boleh ada menghina, pokoknya semuanya membaur. Dan alhamdulillah sudah beberapa santri yang datang ke sini yang tadinya mungkin manja di rumah, sampai sini alhamdulillah bisa mandiri. Pesantren Nurul Ihsan ini terletak di Satimpo, Perengan. Ini suasananya suasana desa, tetapi terletak di tengah kota. Jadi kemana-mana dekat. Ada yang santri di sini yang sekolah di Yabis, dia bisa cepat ke Yabis. Ada yang di Vidatra juga dia bisa sekolah di Vidatra. Ada yang di EPK. Ini ada yang dari Sangatta, dari Melak yang sekolah di YPK, mondok di sini. Gitu, mondok di sini. Dan salah satunya inisiatif saya dulu membangun pesantren ini adalah salah satunya ada curhatan dari orang tua yang dia mengekoskan anaknya, dia tidak bisa memantau anaknya itu sholatnya. Akhirnya
saya punya inisiatif, oh kalau gitu saya kayaknya bagus juga untuk membangun pesantren sehingga bisa dikontrol ya. Ya apalagi masih anak-anak SMA seperti itu kan, agar tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, sehingga bisa dikontrol. Meskipun dia tidak menghafal Al-Quran, paling tidak dia bisa ikut program murojaah setiap ba'da sholatnya. Paling tidak sholatnya terjaga dengan berjamaah. Secara bergantian mereka itu imam, jadi imam ganti-gantian. Ada yang menjadi bilalnya, nah, sehingga mereka bisa semuanya. Itu tidak hanya yang satu akhirnya diam, tidak, dan semuanya harus dicoba. Jadi mereka itu bagaimana diajarkan agar bisa tampil di depan umum, terutama di masyarakat. Inilah salah satunya dari program-program Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Jadi kalau dari mulai pagi mereka itu jam 3 sudah dibangunkan untuk sholat tahajud. Lalu setelah itu sholat subuh berjamaah. Kalau di hari-hari biasa, lalu mereka langsung setelah sholat murojaah 6 halaman dan ditambah lagi dengan nazom Aqidatul Awwam. Dengan nazom ada Aqidatul Awwam itu setiap ba'da murojaah sampai jam 7 atau jam 8 mereka bisa mandi, bisa istirahat. Alhamdulillah sekarang sedang membangun dapur kantin ya, biar mereka itu teratur, makannya tidak berantakan. Memang sekarang ini masih kekurangan kita itu karena tidak ada tempat satu untuk makan, akhirnya berantakan di mana-mana, itu tercecer. Tapi insya Allah ini dalam waktu dekat dapur santri atau kantin ini akan jadi, sehingga nanti akan termanage dengan rapi. Santrinya ini juga berasal bukan hanya dari Bontang, ada yang berasal dari Samarinda, di Anggana, ini sekarang sedang pulang karena dia mau lebaran di rumah katanya. Ada juga yang dari Mamuju, ada juga yang dari Majene, dan sebagian besar mereka sukunya itu adalah suku Mamuju ya, karena dari Tanjung Laut ya, banyak dari Tanjung Laut. Tapi ada juga yang dari Gunung Menangis, itu orang Sunda, itu tinggal di Fir. Nah sekarang sedang izin pulang juga, dan ada berbagai macam suku juga di sini. Nah tapi itu tetap semuanya itu kita bawa, tidak ada perbedaan. Sehingga mereka di sini merasa senang, bisa bersepeda ria di sini. Bahkan tidak, dan santri putra dan santri putri ini kita ajarkan juga bahasa Arab, bahasa Inggris ya di sini. Jadi kalau setiap ba'da sholat itu paling tidak kita menanyakan kabar mereka dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris. Setiap kita itu juga menanyakan kabar mereka dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Begitu juga dengan halaman berapa itu kita dengan bahasa Inggris, sehingga mereka tidak asing dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Santri-santri di sini itu mereka itu kalangannya ada yang dari bawah, bahkan ada yang menengah, bahkan ada juga yang sudah mampu. Nah tapi kalau yang mampu ya alhamdulillah, mereka itu kayak seperti subsidi silang gitu ya. Mereka juga orang tuanya mengerti, sehingga bisa membantu juga ya, minimal operasional pondok pesantren.